Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga cara cerdas pengelolaan sumber daya air. Awal datangnya sumber air di bumi adalah dari turunnya hujan. Maka Allah memberi petunjuknya untuk mengelola hujan yang benar. Petunjuk mengelola hujan yang benar ini saya pahami dari firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Pemahaman ini sudah saya sosialisasikan sejak 2013 sampai tahun 2020. Saya sangat menyadari bahwa pemahaman saya ini akan sulit diterima oleh masyarakat umumnya dan akademisi khususnya. Karena sudah 2772 tahun lamanya manusia telah terbiasa dengan membuang hujan. Dan telah ratusan tahun ilmu drainase diajarkan di universitas seluruh dunia. Fakta kenyataannya benar adanya. Selama 8 tahun sosialisasi melalui 3 kali seminar nasional, 3 kali penerbitan buku, dan 1 kali sebagai pembahas bedah buku, tetapi sedikit sekali yang mempercayainya tentang pemahaman saya tersebut, baik dari masyarakat umum maupun akademisi. Maka pada tahun 2020 saya mencoba untuk konsultasi dengan sahabat yang masih aktif di Departemen Agama. Walaupun saya tetap yakin 100% dengan pendapat pemahaman saya tersebut. Inilah hasil konsultasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sulaiman. Mohon maaf mengganggu. Saya ingin mendapat masukan video saya tentang pemahaman surat Ar-Ra'd ayat 17 tersebut. Apakah sudah benar? Karena selama ini memang belum ada yang menyalahkan, walaupun sudah 8 tahun selalu saya informasikan ke Facebook dan YouTube. Terima kasih atas bantuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya. Sangat sulit bagi saya untuk menemukan celah salahnya. Ini penjelasan yang sangat komprehensif dan mendalam, memadukan tafsir bil masyhur atau dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan tafsir bil mahul atau dengan pendekatan akal fikiran atau ilmu pengetahuan. Semoga Bapak tetap istiqomah dalam menjalankan ijtihad ini. Sehat dan sukses selalu. Insya Allah ini adalah amal jariah yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, itu jawaban beliau. Jadi tidak ada yang salah dengan pemahaman saya. Dan saya bertambah yakin setelah Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki menjelaskan dan mengungkapkan secara keilmuannya, yaitu tujuan dari Smart Water Management ini adalah satu, recycle water yang tidak ada runoff. Kedua, tidak ada air yang terbuang percuma. Ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Dari ungkapan dan penjelasan Bapak Menteri Basuki tersebut, ketiganya tadi, dari ketiga penjelasan tersebut adalah menyimpan hujan.
Maka hal ini sesuai petunjuk Allah. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 tentang pengelolaan turunnya hujan yang benar dan yang batil, dan telah sesuai dengan Permen PU nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan pada lampiran 1 halaman 4, meresapkan air hujan bersifat mutlak. Nah, ini sudah sinkron, ayat kauliyah dan ayat kauniyah sama. Artinya berarti benar. Awal adanya sumber air tawar di bumi ini adalah dari Allah SWT. Dia yang menurunkan hujan. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Maka siklus pengelolaannya harus juga dari awal turunnya hujan, yaitu memanen hujan dari atap rumah atau gedung, karena hujan itu memberi berkah. Al-Quran Surat Kahf ayat 9. Nah, ini bisa dilakukan dengan memberi contoh bangunan-bangunan pemerintahan, swasta, hotel, apartemen, kawasan perumahan harus memanen hujan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Menteri PUPR. Cara pertama yaitu recycle water yang tidak ada run off. Ya, ini contohnya kalau turun hujan akan ada run off yang terbuang. Nah, ini saya sarankan tadi untuk disimpan, yaitu di bangunan-bangunan gedung pemerintah dan swasta, hotel, apartemen, kawasan perumahan, pabrik, seluruh gedung pemerintah. Cara yang kedua adalah tidak ada air yang terbuang percuma, yaitu mengelola hujan yang jatuh di jalan dan di lahan yang kedap air sehingga menjadi limpasan air permukaan atau run off dengan sistem eco drainage sesuai Permen PU nomor 12. Nah, selama ini seperti ini, hujan yang jatuh di jalan raya, di lahan-lahan yang kedap air menjadi limpasan air permukaan atau run off. Nah, ini selama ini penanganannya sampai saat ini seluruh daerah masih membuang hujan, yaitu drainase konvensional. Marilah kita melakukan amanat dari Bapak Menteri tadi, tidak ada air yang terbuang percuma dengan eco drainage. Ini aturannya sudah ada, tinggal melakukan kebijakan ini. Nah, seperti ini di drainase disimpan, dibuat kolam-kolam tampungan, sumur injeksi, sumur resapan, dan tampungan. Masih dalam cara yang kedua, pengendalian run off. Nah, ini semua kegiatan ini, waduk, danau, embung, setu, kolam tandon, sumur injeksi, sumur resapan, biopori, dam penahan, dan pengendali, rorak, dan ekodrainase tadi, tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Nah, ini bisa dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, yaitu daerah, kewenangan daerah, dan pusat, kewenangan pusat. Ini bisa berjalan. Itu cara kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah, yaitu dengan Gerakan Nasional Pemulihan DAS. Untuk DAS hulu menjadi kewenangan pusat, dan di tengah dan hilir menjadi kewenangan daerah masing-masing dengan program ruang terbuka hijau 30% di perkotaan. Karena perkotaan juga bagian dari DAS. Ketiga cara tersebut bisa dilakukan secara paralel atau dalam waktu yang bersamaan sesuai kewenangan masing-masing. Jika cara ini dilakukan, insya Allah bencana banjir, bencana kekeringan, dan bencana tanah longsor akan menurun secara signifikan. Karena hujan bulanan rata-rata itu tetap. Hukum Allah itu tetap. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah.
Nah, ini rata-rata curah hujan bulanan stasiun Jakarta selama 123 tahun. Ini grafik selalu berimpit. Ini menandakan rata-ratanya selalu tetap. Ini periodenya cukup lama, 125 tahun. Ini ayat Allahnya, firman Allah, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Firman berikutnya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, segala sesuatu, berarti semua sesuatu itu ada ukurannya, termasuk salah satunya turunnya hujan. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Nah, ini juga dilengkapi dengan hadisnya. Curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Itulah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.